Aku masih mengingat setiap detail hari itu, hari yang kuanggap sebagai awal dari dongeng dalam hidupku. Hari di mana aku berdiri di hadapan altar, dengan gaun putih yang panjang menjuntai, dihiasi renda dan mutiara kecil yang memantulkan cahaya matahari sore. Gaun itu bukan gaun yang paling mahal, tetapi bagi diriku, itu adalah gaun impian, simbol kebahagiaan yang sudah lama aku nantikan. Rambutku digelung rapi, dengan beberapa helaian kecil yang menjuntai lembut di sisi wajahku. Di hadapanku berdiri Adrian, pria yang selama 2 tahun terakhir telah menjadi pusat kehidupanku. Ia tampak begitu gagah dalam setelan jas hitam klasik. Matanya berbinar, penuh keyakinan dan kebahagiaan. Di balik senyumnya yang menenangkan, aku merasa seolah seluruh dunia menyaksikan cinta kami. Dia adalah segalanya bagiku, pria yang membuatku percaya bahwa cinta sejati itu nyata. Pernikahan kami berlangsung di sebuah taman kecil yang asri. Kami memilih lokasi ini karena sederhana dan intim, mencerminkan hubungan kami yang selama ini jauh dari gemerlap. Di bawah tenda putih yang dihiasi bunga mawar merah muda, kami berdiri bersama, mengucap janji suci di hadapan keluarga dan sahabat terdekat. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi. Setiap detik terasa begitu indah dan penuh makna. Saat Adrian menyematkan cincin di jariku, ia berbisik pelan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu adalah rumahku." Kata-kata itu membuatku tersenyum, dan air mata haru hampir jatuh dari mataku. Aku percaya bahwa mulai hari ini, aku dan Adrian akan menjadi satu, menghadapi segala tantangan bersama. Setelah upacara selesai, kami merayakannya dengan pesta kecil. Tidak ada tarian besar atau kembang api, hanya makanan sederhana, tawa, dan kebahagiaan yang tulus. Aku ingat saat Adrian menarikku ke samping, hanya untuk memelukku erat sambil berkata, kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku." Kata-katanya begitu tulus sehingga aku tidak pernah meragukan niatnya, bahkan untuk sesaat. Setelah pernikahan, kami pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota, yang telah kami pilih bersama. Rumah itu sederhana, dengan 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, dan taman mungil di depannya. Dindingnya masih kosong, dan aroma cat baru memenuhi ruangan. Aku menyukai setiap sudutnya. Ini bukan hanya rumah, ini adalah tempat di mana aku dan Adrian akan memulai kehidupan baru kami. Hari-hari awal pernikahan kami adalah masa-masa paling bahagia dalam hidupku. Aku mengisi waktu dengan mendekorasi rumah, memilih perabotan yang sederhana namun nyaman. Adrian, meskipun sibuk dengan pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan teknologi, selalu meluangkan waktu untuk membantuku. Kami mengecat ruang tamu bersama, memilih warna biru muda yang menurutku menenangkan. Sementara aku menanam bunga di taman depan, Adrian sibuk merakit perabotan yang kami beli dari toko lokal. Pagi-pagi kami dipenuhi dengan rutinitas yang sederhana tetapi penuh makna. Aku bangun lebih awal untuk membuat sarapan, biasanya roti panggang dan kopi hitam kesukaan Adrian. Ia akan turun dari kamar tidur dengan rambut sedikit acak-acakan, tetapi senyum kecil selalu menghiasi wajahnya. "Selamat pagi, istriku," katanya setiap pagi, membuat hatiku meleleh. Sebelum pergi bekerja, ia selalu mencium keningku, sebuah kebiasaan kecil yang membuatku merasa dicintai. Namun, kebahagiaan itu tidak hanya berhenti di pagi hari. Di malam hari, setelah Adrian pulang dari kantor, kami sering duduk bersama di sofa, berbicara tentang hari kami. Aku bercerita tentang kemajuan kecil di taman bunga, sementara Adrian berbagi cerita tentang proyek baru di kantornya. Kadang-kadang, kami hanya duduk dalam diam, saling menikmati kehadiran satu sama lain sambil menonton film. Setiap akhir pekan,
Kami berusaha meluangkan waktu untuk berjalan-jalan di sekitar taman kota atau mencoba kafe kecil yang baru buka di sekitar rumah kami. Adrian selalu memastikan aku merasa dihargai. Ia sering membawakanku bunga atau coklat kecil, bahkan tanpa alasan khusus. Ketika aku bertanya mengapa, ia hanya menjawab dengan senyum, "Karena aku mencintaimu." Aku benar-benar percaya bahwa aku telah menemukan pasangan hidupku, seseorang yang akan selalu berada di sisiku, dalam suka maupun duka. Tetapi, seperti yang sering dikatakan orang, tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini. Perubahan kecil mulai muncul setelah beberapa bulan pernikahan kami. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan. Adrian mulai pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Ia mengatakan bahwa pekerjaannya semakin menuntut karena ada proyek besar yang sedang ia tangani. Aku percaya padanya karena aku tahu betapa seriusnya ia dengan pekerjaannya. Tetapi kemudian, ada hal-hal kecil yang mulai membuatku tidak nyaman. Adrian menjadi lebih sering memeriksa ponselnya, bahkan saat kami sedang bersama. Kadang-kadang, aku melihatnya tersenyum kecil saat membaca pesan, tetapi ketika aku mencoba bertanya, ia hanya berkata, ini hanya urusan kantor." Aku ingin percaya padanya, tetapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasa ia tidak sepenuhnya jujur. Aku mencoba mengabaikan kekhawatiranku. Aku tidak ingin menjadi istri yang paranoid, yang selalu curiga terhadap suaminya. Aku meyakinkan diriku bahwa Adrian hanya lelah dengan pekerjaannya, dan bahwa tidak ada yang perlu aku khawatirkan. Bagaimanapun juga, ia selalu pulang ke rumah, dan ia tetap memperlakukanku dengan baik. Namun, semakin lama, perasaan tidak nyaman itu semakin sulit diabaikan. Ada malam-malam di mana Adrian menerima telepon larut malam, dan ia akan berjalan keluar ke teras untuk menjawabnya. Ketika aku bertanya siapa yang menelepon, ia hanya menjawab, klien kantor." Aku mencoba menerima penjelasannya, tetapi hatiku mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Satu malam, saat kami sedang makan malam, aku mencoba untuk berbicara dengannya. "Adrian, belakangan ini kamu kelihatan lebih sibuk dari biasanya. Apa semuanya baik-baik saja?" Tanyaku dengan hati-hati. Adrian mengangkat wajahnya, tersenyum kecil, dan menjawab, aku hanya lelah, sayang." Proyek di kantor benar-benar menyita waktu dan tenagaku. Aku mengangguk, mencoba menunjukkan bahwa aku mengerti. Tetapi jauh di dalam hatiku, aku merasa jawabannya tidak sepenuhnya jujur. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Aku terus menjalani hari-hariku seperti biasa, meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya fase sementara dalam pernikahan kami. Tetapi entah mengapa, bayangan senyum Adrian saat membaca pesan di ponselnya terus terngiang-ngiang di pikiranku. Sejak Adrian mulai sering pulang larut, aku merasa seperti ada jarak yang perlahan tumbuh di antara kami. Dia bukan lagi Adrian yang sama seperti di awal pernikahan kami, pria yang selalu memelukku erat dan berkata bahwa aku adalah rumahnya. Kini, dia seperti seseorang yang berbeda, seperti ada bagian dari dirinya yang tidak bisa aku jangkau. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, menyalahkan diriku sendiri karena terlalu curiga. Ini hanya fase, pikirku. Setiap pernikahan pasti memiliki tantangan. Namun, hal-hal kecil mulai terasa mencurigakan. Misalnya, cara dia dengan cepat menyimpan ponselnya setiap kali aku mendekat. Awalnya, aku tidak ingin memikirkannya. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa Adrian hanya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tapi seiring waktu, pola-pola ini menjadi terlalu mencolok untuk diabaikan. Ponselnya,
yang dulu sering tergeletak sembarangan di meja makan atau sofa, kini selalu berada di saku atau dekat dengannya, bahkan saat dia mandi. Ada malam-malam ketika aku terbangun dan mendapati Adrian tidak ada di tempat tidur. Ketika aku mencarinya, aku menemukannya di ruang tamu, berbicara di telepon dengan nada pelan. Ketika aku bertanya siapa yang menelepon, ia hanya menjawab dengan santai, klien kantor. Aku ingin mempercayainya, tetapi ada sesuatu di dalam diriku yang tidak bisa menerima penjelasan itu. Cara dia menghindari tatapanku saat menjawab membuatku merasa ada yang disembunyikan. Suatu hari, saat aku sedang membersihkan rumah, aku menemukan sesuatu yang membuat hatiku mencelos. Di dalam saku jaket kerja Adrian yang tergantung di belakang pintu, ada sebuah kwitansi dari restoran mahal di pusat kota. Tanggal pada kwitansi itu menunjukkan bahwa Adrian makan di sana pada malam dia bilang sedang rapat hingga larut malam. Aku mencoba berpikir positif, mungkin ini benar-benar untuk klien. Tapi siapa klien yang membuat suami membawa pulang aroma parfum yang manis dan feminin? Aku tidak bisa menahan rasa ingin tahuku lagi. Pada suatu malam, saat Adrian mandi, aku memutuskan untuk melihat ponselnya. Aku tahu bahwa ini adalah tindakan yang salah, tetapi aku tidak bisa lagi menahan rasa curiga yang terus membesar. Namun, ponsel Adrian terkunci, dan aku tidak tahu kata sandinya. Ini adalah hal baru bagiku, karena sebelumnya, dia tidak pernah mengunci ponselnya. Aku menunggu Adrian selesai mandi dan mencoba berbicara dengannya secara langsung. Dengan suara yang bergetar, aku bertanya, Adrian, kenapa akhir-akhir ini kamu terlihat begitu sibuk? Kenapa ponselmu selalu terkunci sekarang? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Adrian terlihat terkejut dengan pertanyaanku. Dia berhenti mengeringkan rambutnya dan menatapku sebentar sebelum berkata, Dina, aku hanya lelah. Pekerjaan di kantor semakin berat, dan aku tidak ingin kamu khawatir. Itu saja. Jawabannya terasa datar dan tidak meyakinkan, tetapi aku tidak ingin memaksa. Aku mencoba memberinya ruang, berpikir bahwa mungkin aku yang terlalu berlebihan. Tapi malam itu, ketika aku melihatnya tersenyum kecil saat membaca pesan di ponselnya, hatiku mencelos lagi. Ada sesuatu yang tidak bisa aku abaikan. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk meminta saran dari sahabatku, Laras. Aku menceritakan semuanya, tentang perubahan sikap Adrian, ponsel yang selalu terkunci, aroma parfum, dan kwitansi dari restoran mahal. Laras mendengarkan dengan seksama sebelum berkata, Dina, kamu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan biarkan dirimu terus dihantui rasa curiga ini. Jika ada sesuatu yang tidak beres, lebih baik kamu mengetahuinya sekarang. Nasihat Laras memberiku keberanian. Aku memutuskan untuk lebih waspada. Setiap gerak-gerik Adrian kini aku perhatikan dengan cermat. Aku bahkan mencoba mengingat pola angka atau huruf yang mungkin menjadi sandi ponselnya, tetapi aku selalu gagal. Hingga suatu malam, kesempatan itu datang. Adrian meninggalkan ponselnya di meja makan dan masuk ke kamar untuk menerima panggilan video di laptopnya. Saat aku melihat ponsel itu, jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi. Dengan tangan gemetar, aku mencoba membuka ponselnya. Ternyata, kata sandinya adalah tanggal ulang tahunnya. Aku berhasil masuk. Yang pertama kali menarik perhatianku adalah notifikasi pesan dari seseorang bernama L. Dengan cepat, aku membuka percakapan mereka. Pesan-pesan itu membuat hatiku remuk. Aku merindukanmu. Aku berharap bisa bersamamu lebih lama tadi malam.
Kamu tampak sangat tampan dengan kemeja biru itu. Aku tidak sabar bertemu lagi. Pesan-pesan itu tidak meninggalkan ruang untuk penyangkalan. Ini bukan urusan kantor. Ini adalah hubungan lain yang Adrian sembunyikan dariku. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, membaca pesan-pesan itu. Ketika Adrian keluar dari kamar, aku langsung menghadapinya. "Adrian, siapa L ini?" Tanyaku sambil menunjukkan ponselnya. Wajah Adrian langsung pucat. Dia tidak menjawab. Aku mengulang pertanyaanku dengan suara yang lebih tegas. Siapa dia, Adrian? Kenapa dia bilang merindukanmu?" Adrian mencoba meraih ponselnya, tetapi aku menjauhkan tanganku. "Jawab aku," seruku. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Adrian akhirnya berkata dengan suara pelan, "Dia hanya teman, Dina. Tidak ada apa-apa antara kami." "Teman?" Aku tertawa sinis. "Teman yang bilang merindukanmu? Teman yang berharap bisa bertemu lagi denganmu? Jangan bohong lagi, Adrian." Aku membaca semuanya. Akhirnya, Adrian menghela napas panjang dan duduk di kursi. Ia mengakui semuanya. Liana adalah cinta lamanya, seseorang yang pernah menjadi bagian besar dari hidupnya sebelum kami bertemu. Mereka putus karena perbedaan visi hidup, tetapi beberapa bulan sebelum pernikahan kami, mereka bertemu lagi secara kebetulan. Dari pertemuan itu, hubungan mereka kembali terjalin, meskipun Adrian tahu bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi," katanya dengan suara yang terdengar penuh rasa bersalah. "Aku mencintaimu, Dina. Tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan untuk Liana." Kata-katanya terasa seperti palu yang menghancurkan hatiku. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, pengkhianatannya, atau kenyataan bahwa dia masih mencintai wanita lain. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mencoba mencerna semuanya, tetapi pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Apakah aku yang salah? Apakah aku tidak cukup baginya? Bagaimana aku bisa hidup dengan kenyataan bahwa aku bukan satu-satunya wanita di hatinya? Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah Adrian mengakui segalanya, aku tidak bisa lagi memandangnya dengan cara yang sama. Seolah-olah, pria yang duduk di depanku bukanlah suamiku, melainkan seorang asing yang baru saja menunjukkan sisi dirinya yang tidak pernah aku kenal. Setelah dia selesai bicara, aku hanya diam, tidak mampu berkata apa-apa. Dadaku sesak, dan mataku perih karena air mata yang terus mengalir tanpa bisa aku tahan. Adrian mencoba mendekat, menyentuh lenganku, tetapi aku menjauh. "Dina, dengarkan aku," katanya dengan suara penuh permohonan. "Aku tahu aku salah. Aku tidak ingin ini terjadi, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku pada Liana. Tapi aku mencintaimu. Aku mencintai keluarga kita." Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tetapi karena sakit yang terlalu dalam. "Cinta? Kamu bilang mencintaiku, tapi kamu juga mencintai wanita lain? Kamu sadar betapa kontradiktifnya itu?" Tanyaku, suaraku bergetar di antara amarah dan kesedihan. Adrian tidak menjawab. Dia hanya menunduk, terlihat seperti pria yang sudah kalah dalam perang yang dia ciptakan sendiri. Aku ingin terus memarahinya, meneriakkan semua rasa sakit dan pengkhianatan yang aku rasakan, tetapi apa gunanya? Kata-kataku tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Setelah malam itu, Adrian mencoba berbicara denganku beberapa kali, tetapi aku tidak bisa mendengarkannya tanpa merasa hancur. Setiap kali aku melihat wajahnya, aku hanya bisa mengingat pesan-pesan itu,
senyum kecilnya saat membaca ponselnya, dan bagaimana dia menyembunyikan semuanya dariku. Semua momen indah yang pernah kami lalui seolah kehilangan artinya, seperti tinta yang luntur di atas kertas basah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan berat. Aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi segalanya terasa kosong. Aku tidak bisa fokus pada pekerjaanku, bahkan kegiatan yang biasanya membuatku bahagia, seperti merawat tanaman atau memasak, sekarang terasa seperti beban. Aku merasa kehilangan arah, seolah-olah seluruh hidupku bergantung pada pernikahan ini, dan ketika pernikahan itu hancur, aku ikut hancur bersamanya. Adrian, di sisi lain, tampak berusaha keras untuk memperbaiki semuanya. Dia mulai pulang lebih awal, mengurangi waktu dengan ponselnya, dan bahkan beberapa kali menawarkan untuk menghabiskan waktu bersama. Tetapi aku tidak bisa lagi mempercayainya. Setiap gerak-geriknya terasa seperti sandiwara, upaya untuk menutupi apa yang sudah terlanjur rusak. Satu malam, ketika aku sedang termenung di sofa, Adrian duduk di sebelahku. "Dina," katanya dengan lembut. "Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku tidak punya alasan untuk apa yang aku lakukan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bersedia melakukan apapun untuk memperbaiki ini." Aku menatapnya dengan mata yang penuh air mata. "Adrian," kataku pelan, kamu ingin memperbaiki ini, tapi apa artinya memperbaiki? Apakah kamu akan benar-benar melupakan Liana? Atau kamu hanya mencoba menenangkan hati nuranimu sementara aku terus hidup dalam ketakutan bahwa kamu mungkin akan kembali padanya?" Dia terdiam. Dan dalam keheningan itu, aku menemukan jawabanku. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini tanpa rasa percaya. Dan aku tidak yakin apakah aku bisa mempercayainya lagi. Dalam kebingunganku, aku mencari nasihat dari orang-orang terdekatku. Laras, yang sudah tahu sebagian besar ceritanya, memberikan dukungan yang luar biasa. "Dina," katanya, tidak ada yang bisa memutuskan selain kamu sendiri. Tapi ingat, kamu tidak boleh kehilangan dirimu sendiri karena mencoba mempertahankan sesuatu yang tidak sehat. Aku juga berbicara dengan ibuku, meskipun aku merasa malu harus mengakui bahwa pernikahan yang aku banggakan ternyata tidak seperti yang terlihat. "Nah," katanya dengan suara lembut, pernikahan itu bukan tentang siapa yang paling benar atau salah, tapi tentang bagaimana kalian saling mendukung. Jika Adrian benar-benar ingin berubah, dan kamu merasa masih bisa mencintainya, mungkin kalian bisa mencoba lagi. Tapi jika kamu terus merasa tidak bahagia, kamu harus mempertimbangkan kebahagiaanmu sendiri." Kata-kata mereka membuatku berpikir keras. Apakah aku benar-benar ingin memperbaiki ini? Atau aku hanya takut menghadapi dunia tanpa pernikahan ini? Akhirnya, setelah berminggu-minggu merenung, aku memutuskan untuk berbicara serius dengan Adrian. Aku memintanya duduk di ruang tamu, di tempat yang sama di mana dia pernah mengakui semuanya. Aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang ada di hatiku. "Adrian," aku memulai, suaraku pelan tetapi tegas. "Aku sudah banyak berpikir tentang kita, tentang apa yang telah terjadi, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Aku mencintaimu, dan aku selalu mencintaimu. Tapi cinta saja tidak cukup. Tanpa kepercayaan, kita tidak punya apa-apa." Adrian mencoba menyela, tetapi aku mengangkat tanganku untuk menghentikannya. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini dengan terus merasa seperti aku adalah orang ketiga di rumah tanggaku sendiri. Aku tidak bisa hidup dengan rasa curiga yang tidak akan pernah hilang. Jadi, aku pikir kita harus berhenti di sini. Aku melihat wajahnya berubah dari terkejut menjadi sedih. Dia mencoba meyakinkanku untuk berpikir ulang,
tetapi aku sudah membuat keputusan. Aku tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, meskipun sangat menyakitkan. Proses perceraian kami berjalan dengan lancar, meskipun itu bukan hal yang mudah secara emosional. Aku memutuskan untuk pindah dari rumah kami dan tinggal di apartemen kecil di pusat kota. Itu adalah ruang yang sederhana, tetapi memberiku rasa kebebasan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Hari-hariku kini diisi dengan mencari kembali siapa diriku tanpa Adrian. Aku mulai mencoba hal-hal baru, seperti mengikuti kelas seni dan yoga. Aku juga lebih sering berkumpul dengan Laras dan teman-teman lainnya, sesuatu yang jarang aku lakukan saat masih menikah. Perlahan, aku mulai merasa hidup kembali. Ada malam-malam ketika aku masih menangis, merindukan Adrian, dan memikirkan apa yang salah dalam pernikahan kami. Tetapi aku tahu bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Aku tidak menyesali pernikahanku, karena dari situ aku belajar banyak tentang diriku sendiri dan apa yang aku inginkan dalam hidup. Adrian dan aku masih berkomunikasi sesekali, terutama untuk menyelesaikan urusan administrasi. Dia pernah mengatakan bahwa dia menyesal kehilangan aku, dan bahwa dia berharap bisa memperbaiki semuanya. Aku hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, aku juga berharap semuanya bisa berbeda. Tapi mungkin ini yang terbaik untuk kita berdua. Kini, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lagi. Aku menyadari bahwa aku tidak butuh orang lain untuk melengkapi diriku. Dan meskipun luka dari pernikahan ini mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, aku tahu bahwa aku akan baik-baik saja. Aku kuat. Pernikahanku dengan Adrian mungkin telah berakhir, tetapi itu bukan akhir dari hidupku. Sebaliknya, ini adalah awal dari bab baru, di mana aku bisa menentukan jalan hidupku sendiri. Aku memilih untuk melepaskan, bukan karena aku lemah, tetapi karena aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang tidak disertai keraguan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi untuk saat ini, aku merasa damai. Dan itu adalah sesuatu yang sudah lama aku rindukan. Kejujuran adalah hal paling penting dalam sebuah hubungan. Tanpa kejujuran, kepercayaan akan mudah hancur, dan hubungan tidak akan bisa bertahan. Jika menghadapi pengkhianatan atau ketidakjujuran, penting untuk mengenali nilai diri sendiri dan tidak membiarkan diri terus-menerus terluka dalam hubungan yang tidak sehat. Kadang-kadang, cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan hubungan. Dibutuhkan keberanian untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi membawa kebahagiaan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memilih jalan yang terbaik untuk diri sendiri. Belajar mencintai diri sendiri adalah langkah awal menuju kebahagiaan sejati. Ketika kamu mencintai dirimu sendiri, kamu akan lebih mudah untuk bangkit dan melanjutkan hidup, meskipun harus melewati masa-masa sulit. Dan yang paling penting, memaafkan adalah kunci untuk menemukan kedamaian. Memaafkan bukan berarti kamu membenarkan apa yang terjadi, tapi agar kamu bisa melangkah tanpa membawa beban masa lalu. Terima kasih sudah membaca cerita ini. Wajah tersenyum dengan mata bahagia jika kisah ini memberikan pelajaran atau inspirasi untuk Anda. Jangan lupa. Hati berkilau like video ceritanya untuk mendukung lebih banyak konten inspiratif seperti ini. Tangan menulis 2 komen di bawah dan bagikan pendapat Anda. Apakah Anda pernah mengalami situasi serupa? Kami ingin mendengar cerita Anda. Bel subscribe untuk mengikuti cerita-cerita penuh makna dan pelajaran hidup lainnya. Mari kita belajar bersama dari setiap pengalaman hidup. Wajah tersenyum dengan mata bahagia kilauan.